Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwiji, guru kelas MI Miss Al-Ikhlasul Hidayah, alamat Desa Gajarejo, Gedangan, Malang, sekaligus mahasiswa PPG P3 di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jampek, Bukit Tinggi, dengan nomor induk mahasiswa 211250797. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi pembelajaran 5 tentang hak dan kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu ya. Pasti. Ahmad Mufi. Wildan. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kayaknya kalau kurang semangat, itu Fahri kayaknya bayangan tuh kurang semangat. Biar semangat, mari kita lakukan istighfar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk banyak. Sekarang kita mulai ke pembelajaran. Sebelum dimulai, anak-anak silakan konsentrasi dulu. Konsentrasi dimulai matahari. Nah, semua sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Dua, itu kita akan belajar tentang aturan hak dan kewajiban. Tujuannya apa? Kemarin yang sudah kita pelajari yaitu aturan dan norma sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mengandung ke hak dan kewajiban. Tujuannya itu pembelajaran 2 adalah menjelaskan makna aturan dan norma, mengidentifikasi aturan di lingkungan sekitar, mengidentifikasi hak dan kewajiban. Itu yang akan kita bahas hari ini.
hak dan kewajiban di lingkungan rumah, ada juga hak kewajiban di lingkungan sekolah. Yang terakhir di lingkungan masyarakat. Jadi menjelaskan aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. Di situ nanti akan kita belajar musyawarah atau berdiskusi, menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kita tinggal bersama keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Hak sendiri tadi kita sudah kami jelaskan adalah sesuatu yang harus diterima setiap hak diikuti oleh kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Di dalam kewajiban itu ada hak orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kita ikut menjaga hak orang lain. Orang-orang yang tinggal di rumah siapa aja yuk kira-kira? Berikut contoh-contoh hak kita miliki sebagai seorang anak di rumah. Satu atau A, mendapatkan kasih sayang dari keluarga. B, hak memperoleh rasa aman. Hak memperoleh pendidikan. Hak untuk bermain dengan adik, kakak maupun sahabat. Yang terakhir, hak menikmati lingkungan bersih. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Di rumah, kewajiban di rumah contoh-contohnya adalah menjaga kebersihan rumah bersama. Siapa yang wajib menjaga kebersihan? Semua keluarga. Yang kedua, kewajiban mematuhi nasihat orang tua. Jadi kita mematuhi orang tua itu wajib, tidak boleh membantah. Yang ketiga, kewajiban membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bagi yang cewek membantu ibu, bagi yang laki-laki bisa membantu ayah. Membantu ibu contohnya apa? Ketika ibu memasak, ketika ibu membersihkan halaman rumah, membersihkan tempat tidur. Bercontoh bagi orang laki-laki, membersihkan apa? Membantu ayah apa? Membantu mencuci motor, bisa membantu ayah untuk apa? Ayo siapa tahu? Contoh nih. Membantu apa? Ngarit. Bisa juga membenahi motornya atau mungkin motor ayahnya mogok, bisa dibantu dibenahi. Bisa benahi motor. Bisa juga. Jadi kewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah, sampai mau main, mau kemana saja, mau pergi bersama teman, itu harusnya minta izin. Nggak boleh langsung keluar. Ya, kewajiban membantu adik belajar. Apabila adik itu mengalami kesulitan belajar, harusnya kita bantu untuk mengerjakan PR-nya, untuk menjelaskan masalah materi adik yang belum dibahas. Yang kewajiban menyayangi anggota keluarga yang lain. Berarti kita itu di rumah wajib menyayangi anggota keluarga yang lain. Contohnya apa? Kayak adik, kakak, itu wajib kita sayang.
Kemana nggak boleh diledek-ledek, nggak boleh diolok-olok. Kita harus saling menghargai. Yang C, kewajiban mengerjakan piket kelas. Ayo, kamu sih baca piket nggak mau? Itu namanya kewajiban harus dilakukan. Karena kebersihan kelas itu tanggung jawab semua murid di kelas. Desakan kancani piket. Terus yang B, wajib mengikuti upacara dengan tertib. Upacara setiap hari Senin kita harus ikut upacara karena itu adalah wajib. Terakhir, kewajiban mendengarkan penjelasan guru. Saya di belakang si ngomong diri berbicara sendiri. Kalau tidak tahu kewajiban mulai sekarang, kalau gurunya menjelaskan harusnya didengar. Tidak boleh ngomong diri. Duduknya. Tuh ya, itu tadi hak dan kewajiban. Oh tadi hak dan kewajiban di rumah sudah, hak kewajiban di sekolah. Sekarang contoh hak-hak di sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban, kita seharusnya mendapatkan hak yang harus kita peroleh atau kita dapatkan sebagai seorang siswa. Contoh-contohnya berikut. 1. Hak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Jadi buku di perpustakaan sekolah itu boleh dipinjam siapa saja, yang penting dikembalikan. Yang kedua, hak mendapatkan nilai ulangan. Ketika kita ulangan itu hanya sebagai siswa akan mendapatkan nilai. Yang ketiga, hak bermain saat jam istirahat sekolah. Itu ada hak bermain saat istirahat sekolah, bukan bermain saat belajar. Harus tahu, hanya ini ketika istirahat bermainnya di luar kelas. Kalau waktu belajar ya belajar. Kalau waktu bermain setelah istirahat boleh bermain. Yang terakhir, hak bertanya kepada guru. Hak bertanya kepada guru, berarti siswa itu diperbolehkan bertanya kepada guru apa yang tidak diketahui. Di sini ada hak dalam menghasilkan keputusan bersama ketika kita menjalankan diskusi. Keputusan bersama dihasilkan untuk kepentingan bersama, maka diperoleh keputusan terbaik. Kita memiliki hak untuk ikut serta dalam proses diskusi tersebut. Berikut hak-hak kita dalam proses penghasilan keputusan bersama atau proses diskusi. Yang pertama, hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak untuk menanggapi pendapat orang lain. Ketika temannya berpendapat, kita harus mendengarkan dan menghormati. Hak untuk tidak menyetujui pendapat orang lain. Berarti dalam diskusi itu boleh menyetujui ataupun menyangkal atau tidak setuju. Saat menentukan keputusan bersama, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dalam diskusi, siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Itu merupakan hak anggota
diskusi. Sekarang kewajiban dalam diskusi atau kewajiban dalam menghasilkan keputusan bersama. Mendengarkan pendapat dengan seksama adalah bentuk sikap menghargai orang lain. Tadi kalau temannya berpendapat, kita harus menghormati dan mendengarkan. Kita pun memiliki kewajiban agar keputusan bersama dapat dihasilkan dengan baik. Berikut kewajiban dalam proses menghasilkan keputusan bersama. Yang pertama, kewajiban menyampaikan pendapat dengan santun dan jelas. Ketika menyampaikan pendapat, kita harus dan santun. Yang kedua, kewajiban meminta izin sebelum menyampaikan pendapat. Nanti minta izin dulu kepada teman yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan yang C, kewajiban mendengarkan pendapat orang lain. Itu tadi sudah, kita itu apabila teman yang berpendapat, kita wajib mendengarkan dan menghormati. Tadi kewajiban menerima pendapat, menerima perbedaan pendapat. Tadi temannya berbeda pendapat, itu harus kita terima dengan senang hati atau lapang dada. Tadi hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, dan hak dalam bermusyawarah atau diskusi. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, kita kan sudah membentuk kelompok masing-masing. Salah satu teman dari kelompok mengambil undian yang sudah saya siapkan. Ayo. Silakan hasilnya dipresentasikan kelompok satu dulu. Silakan kelompok satu menunjukkan. Yang lain diam dulu. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Kelompok 2, silakan maju.
Nah, tepuk tangan. Nomor 3, silakan maju ke depan. Tugas pokoknya sudah, diskusinya sudah, semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Pak Bali. Sekarang tugas yang individu atau tugas diri sendiri. Bisa dikumpulkan. Dan semua